Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wa lahat 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai di penghujung masalah uzlah. Tinggal sudah kita bahas semua itu apa itu makna uzlah, kemudian rangkaian-rangkaian yang terikat dengan uzlah itu. Begitu juga kita sama-sama membahas pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Imam Ghazali di akhir-akhir bahasan ini, lebih menyempurnakan pembahasan ini, pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Imam Ghazali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ini, memunculkan pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian dia menjawabnya, supaya orang seperti kita ini yang tidak hidup di zamannya berkesempatan bertanya dengannya melalui pertanyaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan terakhir Alam ya. Baik kulta. Baik kulta belum dibaca. Paling bawah. Paling bawah. Amal tabulu fi ziarah 82. 82 sudah. Paling bawah. Paling bawah. Oh, paling bawah sendiri. Baik kulta ya. Paling gulta. Oh ya. Baik. Fa in gulta, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa nafa'na fid darain. Fa in gulta, jika engkau bertanya, fa in ikhtara hadzal al-mujtahidu al-murtadu ay yakhruja min bainihim ila makanin akhar li salahin yarahu fi nafsihi wa tajannubi afatin tadkhulu alayhi fi suhbatihi. Jika kau bertanya atau jika ada pertanyaan, bagaimana menurutmu in ikhtara hadzal mujtahid al-murtad, jika seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan riyadhah olah jiwa. Ada orang melakukan riyadhah olah jiwa dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurutmu jika mereka ini yakhruj min bainihim, memisahkan diri, keluar dari orang-orang yang ada di pondok pesantren ini? Kita masih bahas pondok pesantren ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kalau orang di pondok pesantren dalam jumlah yang banyak, apakah dia termasuk orang yang uzlah? Justru itu uzlah yang paling sempurna, kata Imam Ghazali. Kamu uzlah bersama orang-orang yang uzlah, sehingga kamu menjauhkan diri dari masyarakat kebanyakan orang-orang awam, dan kamu berkumpul dengan orang-orang yang sejalan, semisi dan sevisi dengan kamu, dan kamu masih tetap bisa melaksanakan jamaah, sholat berjamaah, sholat Jumat. Jadi itu paling ideal, malah justru paling ideal katanya. Tapi sekarang pertanyaannya, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seorang murid itu bersahabat dengan orang yang betul-betul bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ghazali, kalau memang orang yang bermujahadah itu masih di jalan guru-gurunya, pendahulunya, di jalannya penampilannya masih sama dengan
guru-gurunya, kemudian jalan hidupnya masih sama dengan jalan hidup gurunya, tidak melenceng dari jalan hidup gurunya secara akhlak, kemudian tutur katanya, tingkah lakunya, tindak tanduknya sesuai dengan gurunya, maka sungguh baik persahabatan dengan dia, kumpul dengan dia. Dengan yang lain tidak usah, tapi kalau ternyata orang yang bersungguh-sungguh itu keluar dari jalan gurunya, maka hukum kamu dengan mereka sama dengan hukum kamu dengan orang awam. Berarti bisa mendatangkan madharat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seorang murid yang bersungguh-sungguh mengolah jiwanya, yakhruj min bainihim ila makanin akhar. Dia keluar meninggalkan kumpulan orang-orang ini, kumpulan orang-orang pesantren ini, ila makanin akhar, menuju ke tempat yang lain. Keluar dari pondok pesantren itu atau keluar dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu. Li shalahin yarahu fi nafsihi, karena dia merasa keluarnya dia dari tempat itu atau pondok pesantren itu li shalahin yarahu fi nafsihi, dia punya pendapat itu akan lebih baik untuk dirinya. Wa tajannub afat tadkhul alaihi fi suhbatihim, supaya dia bisa menjauhi penyakit-penyakit dalam persahabatan dengan mereka, dengan cara keluar meninggalkan mereka. Karena dia merasa kalau saya bersahabat dengan orang-orang ini, saya tetap dapat penyakit. Dia merasa seperti itu. Jadi pandangan dia seperti itu. Takut. Saya takut dapat penyakit walaupun bersahabat dengan orang-orang ini. Kemudian saya merasa, menurut pandangan saya, kalau saya meninggalkan orang-orang ini itu baik buat diri saya. Padahal itu orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali mengatakan, jadi sebetulnya singkatnya ya, Imam Ghazali mau menjelaskan, kalau terhadap orang-orang awam, tinggalkan mereka, karena madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi sekarang umpamanya di kota kita atau di desa kita ada orang-orang soleh, orang-orang yang disebut-sebut ulama. Nah, ini termasuk orang yang saya tinggalkan atau tidak? Itu sudah dijelaskan di atas. Tapi kalau umpamanya ada seseorang tahu ini ulama ini baik, cuma dia merasa saya mau meninggalkan total semuanya. Mau yang ulama baik, mau yang orang awam, saya tinggalkan total. Lebih baik saya menyendiri saja 100%. Nah, menurut kamu bagaimana kalau dia punya pandangan seperti itu? Paham ya? Bedanya sama yang di atas. Pertanyaannya, kalau ada orang soleh yang bersungguh-sungguh bermujahadah, itu saya bersahabat dengan mereka atau tidak? Kata Imam Ghazali, kalau memang kamu itu mendapati orang soleh itu ada di jalannya orang-orang tua mereka, bersahabat itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, kamu dapati dia itu tidak di jalannya orang-orang tua mereka, cuma dikenal soleh, ternyata dia sudah melenceng dari jalan hidup mereka, ya hukumnya mereka sama dengan orang awam, lebih baik kamu tinggalkan. Nah, kalau pertanyaan hari ini, saya tahu ada orang soleh dan dia itu di jalannya orang-orang tua, dia jadi orang yang baik, orang yang lurus. Cuma ada seorang murid, saya merasa lebih baik saya tinggalkan total. Saya tidak kumpul sama siapa. Mau soleh, mau orang soleh, mau di jalan itu lebih baik. Menurut saya itu lebih baik buat saya. Nah, menurut kamu bagaimana ya? Paham ya maksudnya? Jadi betul-betul total meninggalkan orang. Ada orang baik, ada orang tidak baik, total saya tinggalkan. Jadi saya nggak pikir lagi. Pokoknya saya mau menyendiri. Kata Imam Ghazali, fa'alam, ketahuilah, anna hadhil majalisa wal ribatat
Sesungguhnya madrasah para sufi dan ribat itu ya semacam pesantren itu, pondok pesantren atau perkumpulan dengan orang-orang saleh itu, para sufi yang berada di jalan pendahulunya yang saleh, bimanzilati hisnin hasinin. Perkumpulan dengan mereka, pondok-pondok pesantren mereka itu diumpamakan seperti benteng yang kokoh, seperti benteng yang kuat. Yatahassanu biha al-mujtahidun. Orang-orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh menyucikan dirinya, biasanya mereka itu melindungi, memberikan perisai bagi dirinya melalui pondok-pondok pesantren mereka itu. Umumnya orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan melindungi dirinya dari keburukan. Nah, kalau kamu melindungi hati kamu, jiwa kamu dari keburukan zaman ini, ya masuk ke benteng. Mana bentengnya? Bentengnya itu pondok-pondok pesantren para sufi. Pondok-pondok pesantrennya para sufi. Melindungi dari apa? Anil buttah wasurrah. Melindungi para mujtahid ini, para pejuang-pejuang di jalan Allah ini dari penyamun-penyamun dan dari pencuri. Ini maknawi ya. Kalau yang dimaksud di sini penyamun dan pencuri adalah setan, hawa nafsu. Begitu juga pengaruh-pengaruh buruk minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Wa annal kharija bimanzilatis sahra. Sedangkan orang-orang yang berada di luar benteng ini, kondisi di luar benteng ini bimanzilatis sahra, seperti padang pasir gurun Sahara yang luas, tidak ada bentengnya. Di gurun pasir itu, di padang Sahara itu tidak ada maling, ada penculik, ada penyamun, dan ada berbagai macam binatang buas. Taduru fihi fursan syayatin askaran. Di padang yang luas itu, di gurun Sahara yang luas itu akan berkeliling tentara-tentaranya setan. Tentara-tentara setan askaran. Sekelompok demi sekelompok, satu batalion. Tentaranya setan ini banyak di sorot sana ya. Nah, fataslubuhu au tastaksiruhu. Orang yang ada di padang pasir itu, yang tidak ada bentengnya itu, kata Imam Ghazali, pasti akan ditangkap oleh setan tadi atau ditawan, akan diambil culik oleh setan tadi atau tastaksiruhu atau ditawan oleh setan tadi. Ini perumpamaan ya, maksudnya diculik, dimasukkan ke dalam kelompoknya setan, dipengaruhi oleh setan, kemudian ditawan oleh setan ini, akalnya ditawan, jiwanya ditawan oleh setan, sehingga dia selalu dalam kubangan kotoran dosa, kotoran hawa nafsu, kotoran ego. Susah bagi dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa haluhu idza kharaja ila shalah. Lalu bagaimana kondisinya seorang yang mau menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan benteng menuju ke shalah ini? Kata Imam Ghazali, bagaimana? Selamatannya bagaimana? Kok dia bisa punya pemikiran dengan meninggalkan ulama-ulama yang soleh ini, para sufi ini, itu lebih baik bagi dirinya, padahal di luar sana itu ada sahra dan banyak setan, banyak penculik-penculik, banyak orang yang akan merusak
Iya. Wa tamakkana al-aduwwu minhu min kulli janibin. Padahal di gurun Sahara itu yang tidak ada bentengnya, musuh itu memungkinkan bagi musuh itu untuk mencelakai dia dari segala sisi. Dia tidak ada bentengnya. Di padang pasir, musuh itu bisa dari depan dia, dari belakang dia, dari kanan dia. Nah, kadang-kadang seorang murid ini juga harus menimbang-nimbang. Ya memang di segala tempat itu pasti masih tetap ada madaratnya. Di zaman Nabi saja terjadi salah paham, ada orang berprasangka buruk dengan si fulan, itu padahal Nabi ada di tengah-tengahnya. Nah itu kan juga terpulang dari kondisi masing-masing. Umpamanya kita berada di dalam satu benteng, bisa celaka nggak kita? Masih bisa celaka. Celaka itu bisa timbul dari diri kita sendiri. Bisa, masih ada. Dari virus umpamanya sudah berlindung, tidak keluar dari rumah, berarti saya selamat dari COVID. Belum tentu. Berarti hidup saya selamat ini. Tidak mungkin mati saya, tetap mungkin mati kalau karena manusia itu yang mencelakai dia itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Di dalam dirinya itu bisa terjadi celaka juga. Nah, tapi kalau kemudian saya melihat kemungkinan keburukan yang menimpa saya dari diri saya atau dari kondisi yang sudah maksimal, umpamanya saya berada di dalam rumah, kemudian saya berpikir, ini di dalam rumah ini saya juga bisa sakit saya. Itu ada pulang di rumahnya tidak kemana-mana, setiap hari pakai masker, setiap hari cuci tangan, mati juga ya. Berarti saya bisa mati nih di rumah. Saya keluar aja. Ini lebih bodoh lagi namanya. Kamu keluar lebih cepat matinya kamu. Nah, itu kan takdir Allah. Kita bicara takdir lain lagi. Kita kan harus berikhtiar. Nah, kita tahu di dalam rumah pun kita bisa sakit, tapi kita harus meminimalkan, minimal, jangan sampai kita ini dikejar-kejar sama penyakit. Nah, umpamanya seperti itulah. Orang yang ada di dalam pesantren, kumpul sama orang soleh, pasti dia selamat 100%. Belum tentu juga. Pasti mungkin ada kurang-kurang, karena dia belum sempurna. Dia kan masih dalam perjalanan mau menyucikan dirinya. Pasti ada juga keburukan-keburukan. Nah, kadang-kadang murid yang gegabah itu dia merasa, saya kok dekat sama wali fulan, dekat sama ulama fulan, berada di majelisnya, kok saya musuhan ya sama dia. Kok saya masih kena penyakit ini ya? Saya meninggalkan aja daripada saya musuhan. Nah, ini kamu meninggalkan penyakit 1%, cari penyakit 1000%. Karena kalau kamu ada di dekat mereka, penyakitnya mungkin datang, tapi mungkin penyakit itu datangnya dari samping kiri atau samping kanan, atau dari belakang, atau dari depan saja, dari satu arah. Cuma kalau kamu meninggalkan mereka, penyakit itu akan datang kulli janibin. Dari segala arah kemungkinan penyakit itu datang, sebab kamu sudah tidak dibenteng lagi. Nah, jadi setan itu kadang-kadang membisikkan ke dalam diri seorang murid karena dia kesusahan ini mau merusak muridnya. Dia punya target sebulan hancur murid ini 70% hancur pertahanannya. Tapi karena murid ini selalu dekat terus dengan orang yang soleh, berkedudukan tinggi di sisi Allah SWT, 1 bulan hancurnya baru 1%. Padahal targetnya setan 70%. Setan ini mendekati dia, dibisiki murid ini supaya fokus dengan kehancuran yang 1% ini. Supaya lihat itu, lihat kamu dekatnya dia, kamu
permasalahan yang 1% itu sama setan terus ditimbulkan di dalam hatinya sampai akhirnya dia berpikir duduknya dia dengan orang soleh atau di pesantren ini menyebabkan penyakit ini yang 1% ini. Nah, memang 1% itu harus diperbaiki. Tapi kan kita juga harus melihat dampak positifnya juga, karena ditimbulkan terus oleh setan ini murid yang tidak pasrah dengan gurunya, ditinggalkan guru, ditinggalkan sampai di luar tidak ada benteng sama sekali, dibuat main oleh setan tadi. Nggak sampai 3 hari 100% sudah hancur berbeda. Dan ini banyak terjadi. Murid yang tidak sabar dalam perjalanannya. Sahabat itu dalam perjalanannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bersabar sekali mendampingi Nabi Muhammad SAW berada di sekitar Nabi. Istri-istrinya Nabi juga begitu, ada fitnah, ada cekcok. Kalau kita baca di sejarah, tapi mereka bersabar tidak meninggalkan Nabi, tidak meninggalkan perkumpulan itu, karena mereka tahu di luar situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, lebih parah kondisinya. Nah, sama seperti itu. Nah, di zaman ini kalau kita dapat perkumpulan yang baik, jangan kita tinggal. Saya dapat madorot juga. Nah, madorotnya kalau kamu tidak kumpul sama kamu kumpul, kira-kira lebih banyak mana? Harus dipertimbangkan. Oh, kalau saya kumpul dengan orang-orang ini madorotnya 20%. Kalau tidak kumpul 90%. Ya lebih baik kumpul. Tahan. Bertahan kamu begitu. Nabi saja diperintahkan oleh Allah bersabar. Wasbir nafsaka. Bersabarlah bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang yang ingin baik itu sudah baik. Orang yang ingin baik itu belum baik. Jadi kalau kita kumpul melihat kekurangan-kekurangan dia, karena dia kan baru mau jadi baik, belum baik. Sama seperti kita. Nah, sama seperti kita. Tapi pertimbangan kalau kamu jauh dari dia, itu akan lebih berat kondisinya bagi kamu, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Wa tamakkan al-aduwwu minhu min kulli janibin. Musuh ini akan memiliki kesempatan bagi orang tersebut dari segala sisi. Ya'malu fihi ma yasha, dia akan berbuat musuh itu yang sesuka hati mereka. Fa idzan laisa li hadzal dha'ifi illa luzumul hisni. Kalau begitu kesimpulannya tidak ada jalan bagi orang yang mau menyucikan diri yang masih lemah ini, kata Imam Ghazali, kecuali tetap tinggal di bentengnya pesantren-pesantren atau di bentengnya perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang soleh. Nah, tidak ada jalan. Kalau kamu mau selamat, kamu tetap tinggal bersama mereka. Tidak ada kelebihan, tidak ada kebaikan bagi kamu kecuali tetap tinggal bersama mereka. Wa ammar rajulul qawiyyu. Ini tadi kalau seorang murid yang lemah. Tapi kalau orang yang kuat, kata Imam Ghazali, orang yang kuat, al-basir, yang punya cara pandang yang benar, cara pandang yang lurus, kuat jiwanya, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sudah disuntik COVID, vaksin, nah, kuat ya, kemudian setiap hari minum vitamin, dia keluar, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu pun masih tetap berbahaya ya. Tapi dia masih bisa bertahan, kemungkinan bertahan itu bisa. Tapi kalau kamu sudah belum divaksin, vitamin tidak mau minum, makan kurang, lapar terus, masih dalam kondisi lapar, keluar di tengah jalan, ya ini berbahaya. Berbahaya, ini kamu spekulasi ya. Nah, kalau seseorang yang kuat,
cara pandangnya lurus, kata Imam Ghazali, alladzi la taghlubuhul a'da, yang dia itu dengan kekuatannya dan pandangannya yang lurus itu tidak bisa dikuasai oleh musuh. Wastawa indahu, ciri-cirinya apa ini? Wastawa indahu, dia itu tidak bisa dikuasai oleh musuh. Wastawa indahu al-hisnu was-sahra, bagi dia sama saja dia tinggal di benteng atau tinggal di padang pasir, buat dia sama. Karena dia ini kuat. Jadi berarti orang ini keberadaannya di benteng itu lebih diperlukan. Tapi dia tinggal di Sohrah, tidak ada masalah buat dia. Karena dia ini termasuk penguat, ya, yang menguatkan. Nah, itu kelas-kelas ulama, kelas-kelas orang yang sudah mencapai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah kuat, yang dia itu sama antara di pesantren atau kumpul di dalam kajian dengan di luar sana. Fala khaufa alaihi idza kharaja, maka tidak ada yang ditakutkan bagi dia kalau dia meninggalkan benteng tadi, meninggalkan pesantren. Dia ini sudah kuat, dia ini. Kumpul sama orang awam, dia tidak berpengaruh, tidak terpengaruh, tapi dia mempengaruhi malah. Nah, kita kalau mau tahu kita sudah kuat atau belum, duduk sama orang itu, kita yang terpengaruh apa kita yang bisa mempengaruhi? Walaupun tidak bicara, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang itu duduk, walaupun tidak ngobrol, kita duduk, ini sifat yang satu dengan yang lain ini saling tarik menarik. Yang sifatnya kuat itu yang mempengaruhi. Walaupun tidak ada obrolan apa-apa. Kalau kamu duduk di satu tempat, kemudian tempat itu membawa dampak buruk, nah berarti kamu itu termasuk orang yang terpengaruh. Kamu duduk di satu tempat, keluar kok jadi malas mikir saja. Malas ibadah saya. Kok mulut saya jadi kotor ya? Kok saya jadi senang pandang hal-hal yang tidak baik ya? Ya berarti kamu ini orang yang terpengaruh, belum mempengaruhi. Berarti kamu belum kuat. Ustaz, saya setiap hari di rumah Ustaz, tidak pernah keluar ya. Loh, kumpul zaman sekarang ini tidak harus keluar. Lewat ini. Lewat HP ini kita sudah kumpul. Kalau kamu belum kuat, jiwa kamu lemah, ya kamu jangan masuk grup seenaknya di WhatsApp gitu ya. Cari grup yang baik-baik. Kalau cari grup setiap hari ketawa tinggi terus, ngomong yang tidak ada faedahnya, ya kamu akan malas terus ibadah. Diajak zikir malas terus kamu ini. Diajak baca Al-Quran, malas kan? Diajak sedekah, malas. Karena kamu setiap hari melepaskan pertahanan kamu. Cari kondisi yang baik. Zaman sekarang orang di rumah juga sering kali kumpul dengan televisi. Televisi itu sahabat dia. Ya dia bersahabat dengan orang-orang yang ada di dalam televisi itu, walaupun tidak saling berbicara, walaupun orang yang di televisi itu tidak kenal, tapi dia jadi pengagumnya. Dia berada setiap hari hadir di majelisnya orang-orang itu. Orang-orang yang seperti apa? Kalau orang-orang yang bukan ulama, bukan seorang sufi, bukan orang yang hatinya lurus, ya kamu akan terpengaruh. Ustaz, saya tadi waktu sholat bisa nangis gitu. Bisa nangis, bisa hati saya ini bisa gini sekali. Tapi setelah sholat, kok sholat berikutnya tidak bisa ya? Kamu habis sholat apa yang kamu lakukan? Saya nonton film. Filmnya siapa yang main? Yang main fulan. Ya sudah jelas kamu terpengaruh sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu mempengaruhi kamu. Nah,
begitu juga lewat media sosial yang lain. Ini kita harus tahu ini, kita termasuk orang kuat atau orang lemah. Kalau orang lemah, jangan sekali-sekali keluar dari benteng. Kalau kan orang yang kuat, yang tidak ditakutkan, fala khaufa alaihi idza kharaja, tidak ada yang ditakutkan bagi dirinya jika dia itu keluar. Makanya kita lihat wali-wali itu. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, sudah meninggal. Saya pernah datang ke rumahnya di Indonesia sini ya, sebelum dulu waktu saya masih SMA. Saya datang ke rumahnya, waktu saya masuk, dia bertamu di rumah orang. Dia bertamu di rumah orang. Saya datang karena mau cari berkah. Waktu saya masuk, dia ini ngobrol. Ya karena dia di rumahnya orang kan dia tidak punya hak juga ya. Yang punya rumah itu tidak paham, belum paham adab mungkin, atau belum paham situasi, atau dia tidak mengenal ini orang besar ya. Karena penampilannya biasa-biasa, kalau orang bilang kiai kampung ya. Penampilannya biasa-biasa. Jadi orang soleh itu duduk, yang punya rumah pasang televisi. Televisinya tidak begitu. Saya waktu itu duduk ngobrol masalah agama, tapi orang soleh ini duduknya menghadap ke depan, depannya ada televisi, acaranya kan. Saya ngadep ke orang soleh ini. Lama-lama ini jadi sudon saya. Orang gimana sih ini? Kok mau bicara memikirkan jiwa, bicara yang macam-macam. Tapi dia menghadap ke arah televisi, acaranya buka-bukaan seperti itu. Itu mengganggu saya waktu itu. Mana ya orang? Sehingga ucapan orang itu jadi tidak saya perhatikan lagi. Saya jadi apa namanya? Pandangan saya ini, prasangka saya ini jadi turun. Prasangka saya pada orang ini mengakibatkan saya tidak bisa mendengarkan nasihatnya lagi. Tapi subhanallah karena dia orang soleh ya, kata Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kamu terhadap firasatnya orang beriman, karena dia ini yang dulu binurillah. Kata Rasulullah, dia ini memandang sesuatu dengan cahaya Allah SWT. Mungkin dia tahu saya kebingungan dengan kondisi itu, tiba-tiba dia nengok saya, nak, kata dia. Nah, ini bukan hakim ini orangnya. Nah, dia bilang, buat orang yang sudah diguyuri cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang ada di hadapannya, apapun bentuknya, itu bisa mendukung dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih terperanjat sama dia diceploskan, termasuk televisi. Termasuk televisi ini buat orang lain mengganggu, buat saya tidak. Nah, saya langsung, jadi dia mau mengobati perasaan buruk saya, ya. Saya lega dengan jawaban dia. Tapi jangan coba-coba kita yang lemah ini kemudian tiru kan. Wah, wali fulan itu nonton televisi, saya nonton televisi. Ya rusak kita. Nah, itu contohnya seperti yang diucapkan oleh Imam Ghazali, kamu masih lemah keluar pada pasir sendiri. Nah itu wali fulan itu sudah kuat, tidak bermador untuk dirinya, tidak ada yang dilakukan. Nah itu yang kita alami sekarang ya. Loh itu wali fulan itu hadir makanya sebagian ulama seperti ulama tarik itu mengharamkan gambus.
gambus diharamkan. Sebagian ulama mengharamkan karena alat yang dipetik. Sebagian yang lain, maksudnya yang diharamkan itu hadir di majelis gambus, itu diharamkan oleh ulama tadi. Tapi di sebagian tempat gambus itu justru dibuat sarana berdakwah, mengumpulkan orang-orang yang dibaca itu yang dilantunkan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW jadi sarana. Bahkan ada wali yang duduk di situ. Nah ini kebingungan ya. Pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat saya, seorang ulama. Waktu dia ngajar nih ahli bikin awam, kampus pusing kita. Nah ini kita tahu di Indonesia ada wali fulan yang buat acara gambus. Nah ini ditanyakan oleh salah satu sahabat saya ini, nah ini gimana ini? Kata dia, gambus itu akan jadi halal kalau dihadiri wali. Ditanggung sama wali itu. Tapi kalau tidak ada wali itu, kamu jangan hadir gambus. Hati-hati kamu, kata dia. Jangan hadir gambus. Tapi kalau ada wali itu hadir tidak apa-apa. Ada yang tanggung. Nanti kalau ada musuh masuk, ada panah dari arah kanan, dari arah kiri, bisa ditangkis sama orang tersebut. Tapi kalau kamu sendirian, ini hadir di dalam acara, hadir di dalam acara. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kita hadir di tempatnya seorang wali, seorang ulama yang berkedudukan tinggi di sisi Allah SWT, tidak usah bingung. Tidak usah bingung ada yang nangkis, Tapi jangan pergi sendiri. Kalau pergi sendiri, hancur. Idza kharaja ghair annal qaum fil hisni ahwat ala kulli hal. Itu pun Imam Ghazali mengatakan orang yang sudah kuat ini, wali-wali ini, kalau keluar tidak ada masalah dia. Walaupun kata Imam Ghazali, jika dia tinggal di dalam benteng atau murid yang sudah kuat jiwanya, keluar tidak ada masalah dia. Walaupun kata dia, tinggalnya dia di dalam benteng itu akan lebih bagus lagi, akan lebih berhati-hati. Ini untuk orang yang kuat, kata Imam Ghazali. Walaupun jika dia tinggal di dalam benteng itu, di dalam perkumpulan itu, akan lebih selamat, tetap akan lebih selamat dia. Makanya kita dapati ada ulama-ulama besar yang tinggalnya di pondok pesantren, malam aja. Dia jiwanya sudah bersih, karena dia itu berhati-hati. Walaupun dia kalau kita letakkan di padang Sahara itu, di tengah-tengah manusia awam yang rusak, yang bejat, dia tetap selamat. Tetap selamat, tapi dia hati-hati. Nah, kalau ada benteng, kenapa saya harus keluar cari-cari masalah? Orang yang tinggal di dalam benteng itu nikmat, tidak ada yang nyerang. Kalau saya keluar sana, saya dapat musuh. Makanya kita dapati ulama-ulama besar itu seumur hidupnya dia pesantren terus. Dia sudah kerjanya baca kitab, hadir maulid, tidak keluar dari situ dia sampai mati. Orang tidak ada yang kenal, orang luar yang kenal ya murid-muridnya itu, dikuburnya di situ lagi. Kita dapati juga ulama-ulama itu ada yang kalau keluar dari pesantrennya pasti ngajak murid-muridnya. Kenapa sih orang yang tidak paham? Ini mau show off ini, mau menunjukkan kalau dia punya murid. Bodoh, kamu ini tidak paham, teman. Dia itu keluar bawa muridnya supaya hati-hati. Jadi dia walaupun di luar, kegiatannya yang di pesantren itu sama dia tetap dilaksanakan di luar. Kalau ada muridnya kan ada yang suruh baca kitab. Jadi waktu tidak terbuang. Diajak zikir bareng. Orang yang di luar sana diajak zikir bareng, dia nggak tahu. Suruh baca kitab, nggak bisa dia. Kalau ada muridnya, dia bisa zikir berjamaah, bisa walaupun di luar dari pesantren.
Nah itu tujuan mereka seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang memang sudah kuat, berani gitu ya, keluar tidak pakai murid, tidak pakai A, tidak pakai B, ya sudah dia keluar, dia bisa menjaga dirinya kuat. Kalau kita di rumah saja kita ya, bisa menerapkan aturan-aturan, baca zikir, baca ini, baca Al-Quran, baca ini. Berangkat keluar kota rusak semuanya. Quran tidak baca, zikir tidak baca, sholat sunnah hilang, kadang-kadang akhlaknya juga ikut hilang. Akhlaknya itu hilang. Bisa gitu ya? Ya kamu itu berarti terpengaruh, belum mempengaruhi. Makanya Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya dia mengatakan, kamu kalau masih tahu diri kamu itu rapuh, tidak usah dakwah ke pasar-pasar. Niatnya mau dakwah, keluar didakwahi itu, didakwahi oleh setan. Ya. Nah, kalau belum kuat, jangan macam-macam harus mau mengobati orang. Diri kamu ini isi penyakitan, mau mengobati orang. Akhirnya kamu keluar bawa penyakit 10%, kembali bawa penyakit 50%. Jadi itu 10%. Sudah selamatkan diri kamu. Kalau tidak bisa berenang, jangan mau nyoba-nyoba menyelamatkan orang tenggelam. Tenggelam bareng kamu. Lihat orang tenggelam ini, kamu tidak bisa berenang. Wah, saya mau berbuat baik. Nyegur di situ, nyegur ke dalam kolam itu menyelamatkan. Ditarik kamu ikut tenggelam banget. Kecuali kalau kamu pintar berenang, kamu bisa menyelamatkan. Kalau kamu belum bisa menyelamatkan dengan tindak tanduk doa. Doa kata Rasulullah, wahiyat ad'aful iman. Orang yang imannya masih rapuh seperti kita ya, banyak doa saja. Ya ada orang berbuat maksiat, berbuat mungkar. Kalau kita bisa mengingatkan itu, bagus. Kalau tidak bisa, ya Allah doakan ya, supaya selamat. Hati kita mengingkari perbuatan yang tidak baik. Ahwat ala kulli hal. Idla yu'min bil minal faltat wal ittifaqat ma'a burana isu. Karena di luar itu tetap seseorang itu tidak mungkin aman dari keberpalingan atau pertemuan dengan orang-orang yang buruk. Wa idza kana al-amru bi hadhil jumlah, kalau perkaranya seperti ini, fal qaulu ma'a rijalillah, kalau perkaranya bagi orang-orang yang kuat saja seperti ini, kalau masalahnya ini bagi orang-orang yang kuat saja seperti ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, fal qaulu ma'a rijalillah wa sabru ala masyaqqati suhbati aula, maka tinggal bersama orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah dan bersabar dalam menjalani kesulitan dalam persahabatan bersama mereka, aula masih lebih utama lil murtad, bagi orang-orang yang melakukan olah jiwa, wa talibil khair bi kulli hal, dan bagi orang-orang yang mencari kebaikan dari segala bentuk keadaan, masih lebih baik. Walaupun kamu mengalami kesulitan dalam bersahabat dengan orang soleh. Wa anna la mani'a lil gawi wa anna mani'a lil gawiyil baligh mablaghal istighamah anit tafarrud minhum. Sedangkan orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan keistiqomahan di dalam hidupnya, maka tidak ada yang mencegah bagi dia untuk mengucilkan diri dari orang-orang soleh ini. Buat dia di padang pasir sama di dalam benteng sama saja. Fa'alam hadhil jumlah, kata Imam Ghazali, ketahuilah, fahami penjelasan saya ini, wa ta'ammalha, dan renungilah, tahnam, maka kamu akan beruntung, wa taslam, dan kamu akan selamat, insyaallah ta'ala. Nah, semoga Allah menghendaki hal itu. Nah, ini sudah 8:30.
Rasanya kalau waktunya panjang kita habiskan. Tapi kalau makan kekenyangan juga nggak enak. Makan sedikit-sedikit supaya kita rindu dengan makanan itu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Makanya di zaman seperti ini tidak ada kenikmatan kecuali majelis seperti ini. Hadir majelis itu nikmat. Kalau di luar sana sumpah banget. Sumpah banget. Apa yang kita lihat? Semuanya menambah kegundahan dari. Tapi membaca kitab-kitabnya orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadir di dalam majelisnya, kita membaca kitab ini kita bersahabat dengan mereka. Kalau kita semua ini masih rapuh dengan banyak-banyak baca kitab mereka, itu kita berada di benteng yang kuat karena kita bersahabat dengan mereka. Kalau kita tidak mendapati orang-orang seperti yang disebut Imam Ghazali, mari kita kumpul dengan Imam Ghazali dengan banyak-banyak membaca kitab. Kumpul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an. Kumpul dengan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak baca sabdanya. Kumpul dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan banyak membaca kitab-kitabnya. Banyak membaca kitabnya orang saleh itu benteng juga. Benteng dari gangguan zaman ini. Ini saya sampaikan, di zaman seperti ini banyak orang sumpah, banyak orang gundah. Lapor ke saya, Ustaz saya sumpah, Ustaz saya gundah. Saya juga sama, saya ini sumpah, saya gundah. Ayo kalau tidak ingin sumpah, tidak ingin gundah, mau nggak bareng-bareng saya kumpul sama Imam Ghazali, kumpul sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mau atau tidak bareng-bareng saya kumpul di majelisnya Allah? Mana majelisnya Allah? Baca Al-Quran bareng-bareng. Kalau nggak mau sumpah, ayo mau nggak kumpul bareng-bareng saya hadir majelisnya Rasulullah SAW. Mana majelisnya Rasulullah? Baca hadis. Nanti hilang sumpahnya. Tapi kalau siap hari kumpulnya sama sinetron, kumpul sama WA, kumpul sama yang tidak jelas, ya sumpah kamu sudah jelas. Karena ruh setiap orang ini, ruhnya orang ini, dia ini punya cita-cita juga. Di dalam diri kita ini ada ruh, ada syahwat. Syahwat punya cita-cita. Cita-citanya syahwat ini, ya seperti hewan. Cita-citanya syahwat ini seperti hewan. Kamu ajak dia ketawa-tawa, kamu ajak makan minum, dia sudah puas. Tapi jangan lupa di dalam diri kita ini ada tiupan Allah, ada ruh yang diberikan oleh Allah SWT. Cita-citanya ruh ini suci. Makanya cita-citanya syahwat itu tidak akan sesuai dengan cita-citanya ruh. Kalau kamu gembirakan syahwat kamu, ruh kamu pasti akan sumpah. Kalau kamu gembirakan roh kamu, syahwat kamu yang sumpah. Itu tidak akan berhenti kegundahan itu sampai salah satu dari keduanya merajai diri kamu. Kalau sudah jadi penguasa, salah satu dari keduanya tidak akan sumpah. Salah satu, nafsu itu betul-betul menguasai diri kamu, sehingga roh kamu ini betul-betul tidak berkutik. Kamu berbuat maksiat dan kamu tidak akan sumpah, bahagia. Atau roh kamu yang menguasai diri kamu, nafsu kamu yang ditundukkan, maka kamu akan beribadah, puasa, bahagia. Nah, kok saya masih sumpah? Kalau masih sumpah itu kamu berarti kemungkinan selamat masih bisa. Nah, kalau kamu ada sumpah, ada gundah, itu berarti roh kamu masih belum putus asa, belum kalah. Belum kalah. Berarti kemungkinan kamu selamat itu masih ada. Masih ada. Jadi sumpah itu indikasi berontaknya roh terhadap syahwat yang kita gembirakan.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu kita ini nafsu mutmainnah, memudahkan jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita bersahabat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersahabat dengan Imam Ghazali, bersahabat dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita adab dalam persahabatan kita dengan mereka dan menjadikan persahabatan kita dengan mereka sebagai benteng yang kuat dari segala keburukan lahir batin dunia akhirat, dan mengumpulkan kita bersama mereka di dunia ini, di alam barzakh nanti, di hari kebangkitan, dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan bersama benteng yang paling terkuat yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang cintai kita, anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita semua, mencabut dari dalam diri kita rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Amin ya rabbal alamin, lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadhub alayna tawban اغسل لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صلبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نرضى بكل سر بالمصطفى رسوله نرضى بكل سر بالمصطفى رسوله نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عهد الحبيب وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والثناء.